أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal dan hampir semua kita mengetahuinya, bahkan boleh jadi menghafalnya, yaitu sabda beliau yang berbunyi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Tiadalah aku ini telah diutus oleh Allah. Suatu bentuk penegasan. Beliau menyatakan bu'ithtu, aku telah diutus. Terjemahan letterleknya begitu. Untuk menegaskan bahwa memang aku benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala untuk umat yang terakhir ini. Innama bu'ithtu, tiadalah aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, menyempurnakan kemuliaan dalam berakhlak. Akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan erat dengan rukun Islam. Sehingga kelima rukun Islam itu sebenarnya tujuannya adalah membangun kesempurnaan berakhlak manusia di dalam perjalanan kehidupan mereka. Karena kita ini ketika berakhlak, bukan saja keberakhlakan kita itu ditujukan kepada sesama kita umat manusia, tetapi keberakhlakan kita itu ditujukan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini diibaratkan sebagai tamu-tamu Allah yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jamuan bumi yang Allah ciptakan untuk kita, bahkan dalam perjamuan dunia, alam duniawi ini, maka kita adalah tamu-tamu. Siogianya para tamu-tamu itu tahu diri, ya. Tahu batas-batas dia bertamu. Bagaimana akhlaknya? Memang kita diwasiatkan, diperintahkan untuk berakhlak di dalam menerima tamu-tamu.
Sehingga dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ini bagian daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bersikap dermawanlah dia. Bersikap baiklah dia terhadap para tetamunya. Yang dipesan justru yang menerima tamu. Karena automatically ya. Apalagi tamunya. Apalagi kalau tamu itu tamunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberakhlakan itu bukan saja kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang lebih penting daripada itu, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, di setiap ajaran Islam, di setiap syariat Islam, di setiap rukun-rukun Islam, di sana ada pendidikan untuk kita berupaya menyempurnakan akhlak kita dalam hidup ini. Sebagai contoh, solat. Kerana solat itu imaduddin, sebagaimana yang kita ketahui, yang sering kita dengar, bahwa solat itu adalah tonggak agama, tiang intinya agama. Kerana di dalam solat terbangun komunikasi kita yang sangat serius dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terdidik lewat solat itu. Maka salah satu firman Allah Subhanahu wa taala adalah yang tertera di surat Al-Ankabut ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terjemahan letterleknya ya. Sungguh salat itu melarang untuk pelakunya itu melakukan al-fahsya, aneka ragam kekejian. Apa itu kekejian? Perbuatan-perbuatan yang sangat menodai kehormatan manusia. Keji. Kemudian wal munkar. Munkar itu adalah sesuatu yang tidak familiar bagi masyarakat manusia. Sesuatu yang tidak patut dalam pandangan masyarakat manusia. Bukan berarti setiap munkar itu haram. Tidak juga. Tetapi sesuatu yang tidak patut, jangan lakukan itu. Maka kadangkala kemungkaran itu bisa berubah. Berubah menurut ukuran zaman, situasi, dan kondisi. Kita orang Timur, tepatnya kita orang Indonesia. Seseorang yang mengangkat kakinya, memangku kakinya di hadapan orang tua, itu tidak sopan. Tidak ada itu anak-anak yang terdidik duduk di hadapan orang tuanya, ya. Bahkan duduk di hadapan orang yang lebih tua darinya. Apalagi kalau orang itu pemuka masyarakat, apalagi orang itu berstatus sebagai guru yang mengajarkannya. Itu tidak ada anak-anak kita duduk kemudian angkat kaki. Tidak ada begitu.
Saya kira itu masih berlaku di dalam etika kita bangsa Indonesia atau bangsa Melayu atau bangsa Asia, ya, secara umumnya demikian. Tetapi bukan berarti mengangkat kaki itu hukumnya haram. Kan tidak. Tapi itu mungkar. Ya, sampai ke masalah yang seperti itu, kita dididik oleh sholat itu sendiri. Bagaimana kita di dalam pergaulan, bagaimana kita di dalam percakapan antara sesama kita. Sebaik mungkin kita berakhlak. Itu termasuk dari mungkar. Apalagi kalau itu maksiat. Kalau maksiat itu ya, benar-benar sudah tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membekali manusia ini fitrah kesucian. Maka jangan dilanggar itu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada seorang sahabat di Madinah, Sa'ad ibnu Ubadah, salah satu tokoh Al-Ansar. Beliau adalah lelaki yang sangat pencemburu, cemburu sekali orangnya. Ya. Beliau pernah menyatakan, kalau aku menyaksikan seseorang itu tidur di atas badan istriku, aku tidak tunggu. Langsung kutebas kepalanya pada saat itu juga. Ini ucapan yang menggambarkan kecemburuan yang luar biasa. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ucapannya begitu, dia berbicara di hadapan Nabi. Di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu belum turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan masalah itu. Sedangkan masalah perzinahan secara umum sudah diturunkan oleh Allah. Tetapi masalah yang berkaitan hubungan antara seorang suami dengan istrinya berbeda. Ya. Karena kita tahu tidak bisa dituduhkan suatu perzinahan kecuali ada 4 saksi. Dan cara penyaksiannya pun tidak sembarangan. Bukan mudah. Maka oleh karena itu, kita kaum muslimin harus tahu bahwa hukum perzinahan ketika dijatuhkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman Khulafair Rasyidin, bahkan zaman sesudah Khulafair Rasyidin itu hampir tidak pernah terjadi. Jadi kita ketika berbicara soal Islam, jangan lebih dahulu menekankan masalah hukum hudud. Siapa yang mencuri, siapa yang berzina, tidak ada. Islam itu terkandung di dalamnya akhlak yang luar biasa. Jadi kita harus melihat bagaimana penurunan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kapan hukum-hukum itu turun atas nabi kita dan atas kita umat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bagaimana menurunkan undang-undang kehidupan, mana yang didahulukan, mana yang lebih dipentingkan, ada langkah-langkahnya itu. Jadi ini kan turunnya itu di Madinah. Itu saya sudah berapa tahun itu. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih lama tinggal di Mekah ketimbang di Madinah. Beliau berhijrah sesudah menjabat kenabian 13 tahun. Di Madinah 10 tahun, itu suatu perbedaan. Jadi masalah tauhid, berakhlak yang berkaitan dengan fitrah pembawaan asli manusia, itu la ilaha illallah. Itu yang ditekankan. Padahal itu masalah yang sangat sederhana dan sangat mudah. Kenapa saya katakan sangat mudah? Karena itu fitrah. Fitrah adalah ilmu yang asli sekali, ilmun asil. Bukan nabi-nabi yang mengajarkannya,
Allah Subhanahu wa taala yang sudah menanamkan dalam pribadi manusia. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah menyatakan ini fitrah ini adalah buatan Allah bersama penciptaan makhluk. La tabdila li khalqillah. Kapan saja manusia itu muncul di atas permukaan bumi, fitrahnya sama. Sama dengan fitrah yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam. Demikian juga fitrah yang diberikan kepada anak cucunya yang lahir menjelang kiamat. Fitrah tidak berubah. Sibghatullah, celupan ilahi. Allah yang mewarnainya. Jadi pewarnaannya itu betul-betul apa? Murni. Tidak ada kelas 2, apalagi kelas 3, apalagi palsu. Jadi warnanya itu begitu manusia itu. Itu namanya fitrah, pembawaan manusia. Jadi para nabi-nabi itu hanyalah menyegarkan kembali, mengingatkan kembali. Bahkan Allah turunkan wahyu. Wahyu itu agar supaya kita kembali ingat, kembali sadar. Karena boleh jadi kebudayaan hidup ini merusak pandangan hidup kita. Itu pun ketika Allah turunkan wahyunya itu secara bertahap. Di dalam Al-Quran ada penyebutan wahyu itu turun sekaligus. Itu untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu sendiri itu ketika mendapat wahyu itu bertahap-tahap. Tahap yang pertama itu seluruh wahyu diberikan kepada beliau. Mana mampu manusia biasa. Manusia yang dipersiapkan dengan suatu persiapan yang sangat khusus. Itulah para nabi-nabi, apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengucapkan kata-kata tersebut, yaitu Sa'ad ibnu Ubadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya. Artinya apa? Tidak mampu beliau mendengar ucapan seperti itu. Mendengar saja itu bahwa ada orang yang berbuat begini dan begitu. Mengenai istri lagi. Istri itu di dalam bahasa Arab saja itu kehormatan. Maka orang Arab menyebut perempuan apa? Hormah. Kemudian ketika dia masih muda dikatakan harim. Sekarang kita itu memplesetkan kata-kata harim itu gundik. Dari segi bahasa saja salah loh. Ketika kita menggunakan bahasa Arab, orang Arab zaman jahiliyah tidak pernah memahami begitu. Zaman jahiliyah, perempuan itu haram namanya. Sampai sekarang dalam bahasa yang paling bagus, umpamanya disebut seorang pemimpin, seorang presiden. Katakanlah, kita sebut siapa ya? Umpamanya, kita sebut umpamanya Soekarno atau Jamal Abdul Nasir, wa haramuhu. Dan haram itu apa? Sesuatu yang tidak boleh kan hukumnya kan haram. Haram artinya apa? Kehormatan. Jadi kalau sebut si fulan wa haramuhu, si fulan dengan kehormatannya. Kenapa? Itu istri, bukan sahabat. Jadi orang perempuan itu orang Arab dalam bahasa yang dikatakan hormah, kehormatan. Padahal dikatakan orang Arab zaman jahiliyah itu kan paling menista perempuan. Iya betul. Penistaan itu jika dibandingkan dengan ajaran Islam, bukan dengan ajaran bangsa mana, kebudayaan mana. Oleh karena itu Sayyidina Umar ibn Khattab menyatakan apa? Man lam ya'riful jahiliyah. Orang yang tidak mengenal apa makna jahiliyah, apa yang dimaksudkan dengan jahiliyah dalam Al-Quran, tidak mengenal Islam. Ini ucapan siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dianggap orang paling keras, paling tegas. Beliau tidak sebagaimana yang kita bayangkan.
ketegasannya di mana. Ya. Maka tidak pernah orang Arab mengucapkan Umar ibn Khattab kana syadidan. Tidak ada. Itu syadid itu apa? Keras. Tidak. Kana haziman. Sampai penggunaan kata-kata tidak sembarangan. Tegas. Kana haziman. Artinya apa dalam bahasa kita? Tegas. Tapi ketegasan yang bagaimana sebetulnya? Ini dari segi bahasa, Bapak-Bapak ya. Jadi betapa kita menggunakan istilah-istilah atau kata-kata tidak pada tempatnya. Nah, Rasulullah SAW ketika mendengar Sa'ad ibn Ubadah mengucapkan yang demikian, beliau berpaling karena belum turun wahyu. Bagaimana jika kejadian seperti itu terjadi? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Jadi apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Ubadah langsung memenggal kepala seseorang. Boleh jadi itu ilusi, boleh jadi begini, boleh jadi begitu. Tidak boleh itu. Maka kita tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa taala di dalam berbicara tentang hukum. Hukum yang Allah terapkan dalam kehidupan umat manusia. Rasulullah mengatakan, sehingga Rasulullah pernah berkata kepada sahabat-sahabat dari kaum Al-Ansar, tidakkah kamu dengar ucapan pemimpin kamu itu? Orang-orang Ansar berkata kepada Rasulullah, maafkan dia wahai Rasul, wahai Nabi, maafkan dia, karena dia adalah lelaki yang sangat pencemburu. Sebelum datangnya Islam pun memang termasuk yang sangat pencemburu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mereka berkata Sa'ad bin Ubadah itu pencemburu. Aku lebih pencemburu daripada dia. Kata-kata cemburu itu ada keinginan menjaga kehormatan. Aku lebih daripada dia. Tetapi aku tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala lebih pencemburu ketimbang aku. Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu Allah mengharamkan barang-barang yang haram. Kenapa Allah mengharamkan itu? Karena Allah tidak mau hambanya begitu. Allah sangat pencemburu. Allah itu sangat menjaga kehormatan hambanya. Kehormatan manusia. Allah yang memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah menyatakan demikian. Maka Allah lah yang paling menjaga dan memperhatikan kehormatan ciptaannya. Itu ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, demikianlah rukun-rukun Islam. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Jadi ketika ada orang berkata kepada Nabi, itu ada orang suka sholat, senang sholat malam, sholat tahajud. Artinya bukan sholat wajib saja, dia suka sekali melaksanakan sholat sunnah. Bahkan sholat sunnah yang paling diutamakan adalah qiyamul lail, salat malam. Tetapi banyak perbuatan-perbuatannya yang tidak pantas. Sedangkan Allah menyatakan apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang menyatakan begitu. Maka biarkanlah dia salat. Ya, bimbinglah dia bagaimana salat. Bimbinglah dia, itu makna omongan Nabi. Letter-letternya enggak begitu. Yang kita fahami itu begitu, bahwa bantu dia untuk memahami apa itu salat. Apa itu salat sebetulnya? Dia akan merasakan itu. Kalau betul-betul dia salat, tanha anil fahsya'i wal munkar, itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Dan pernyataan itu tidak berubah. Itu ketetapan Allah. Kalau dia sholat, ya seakan-akan Nabi bersabda, kalau dia sholat tetapi akhlaknya
masih tambah buruk atau masih begitu-begitu saja, sebetulnya dia tidak pernah sholat. Maka dikatakan wailul lil musallin. Ya, karena ada kan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim, fa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi an salatihim, dia salat tetapi tidak ada hubungan sama salat. Kalau kita lupa dalam sholat, betapa sering kita lupa. Itu kita lupa di mana? Fi sholatihim. Di dalam sholatnya dia lupa. Tetapi kalau ini tidak, bukan fi. An. Alladzina hum an sholatihim. An sholatihim sahun. Betul-betul lupa dari sholat yang tidak pernah dia lakukan. Hanya perbedaan ya huruf fi sama huruf an saja. An itu artinya dia tidak ada sangkut pautnya dengan sholat. Jadi kalau kita insya-Allah taala ya betapa banyak kita lalai dalam sholat, betapa kita tidak khusyuk di dalam sholat, atau khusyuk kita sangat menurun, ya. Tetapi kita masih dalam sholat. Kita betul-betul menunaikan sholat itu untuk menerjemahkan loyalitas kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu firman Allah, kelanjutan daripada firman-Nya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa kelanjutannya? Wala dzikrullahi akbar. Ingatan kepada Allah lebih agung, lebih besar. Jadi memang harus ada zikrullah di dalam sholat itu. Salah satu maknanya demikian. Baik. Oleh karena itu ada sebuah ucapan yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Innama ataqabbalu sholata mimman tawadha'a biha li'azamati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan makna ucapan ini, sesungguhnya tiadalah aku menerima suatu salat kecuali yang dilakukan oleh seseorang yang menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan keagungan dan kebesaranku. Ketika dia salat itu dia menyadari dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbicara kepada Allah, Allah berbicara kepadanya. Walam yastatil ala khalqi. Dia tidak pernah merasa lebih tinggi, lebih istimewa ketimbang makhluk-makhluk ciptaanku. Jadi seorang makhluk yang tahu diri. Siapa dia? Dia makhluk seperti sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walam yabit musirran ala ma'siyati. Dia bisa salah, dia bisa berdosa, tetapi dia tidak pernah bertekad ya keras kepala untuk tetap melaksanakannya. Begitu dia berbuat salah, dia menyesal. Ya. Tidak pernah dia bilang saya akan buat. Ya. Dia sadar bahwa dia patut meminta ampunan dan pemaafan dari Allah. Wa qata'a naharahu fi dzikri. Ya. Usahanya semuanya ya terkait dengan ingatan kepadaku, disebutnya siang. Dia menjalani siang hari itu semuanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan siang? Karena waktu siang itulah kita benar-benar ya terhanyut di dalam usaha dan perjuangan untuk membangun kehidupan, untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita ini. Warahimal miskin. Dia sayang kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Dia kasihan kepada orang-orang yang lemah, miskin. Miskin itu maknanya demikian ya. Bukan berarti dia tidak punya apa-apa sama sekali, tidak.
tetapi apa yang dia miliki itu tidak mencukupinya, itu miskin, ya. Wabnas sabil, orang-orang yang terputus dalam perjalanan hidupnya. Artinya tadinya dia orang mampu, ya, tadinya dia orang sehat, kemudian dia menjadi dalam keadaan menurun kemampuannya itu. Wal armalah, dan dia sayang dan kasihan kepada para janda-janda. Tentu ini janda-janda yang dalam kondisi sulit, ya. Penekanan yang demikian karena memang dia ditinggal oleh suaminya atau keadaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kewafatan suaminya atau orang yang selama ini menunjang kehidupannya, al-armala wa rahimal musab, dan dia kasihan dan sayang kepada setiap orang yang tertimpa musibah. Wa dzaka nuruhu ka nuri syamsi, hambaku ini cahayanya bagaikan cahaya matahari. Jadi ini bukan masalah zahir, masalah batin, ya. Karena masing-masing kita ini cahayanya kayak cahaya matahari, bisa jadi gelap nanti. Karena cahaya dan cahaya ini berbenturan, itu menjadi malah jadi sangat menyilaukan pandangan hidup. Jadi malah kacau. Tidak. Ini adalah mengandung makna rohani, makna batini. Nuruhu ka nuri syamsi, cahayanya bagaikan cahaya matahari. Akla'uhu bi'izzati, akulah yang menjaganya dengan segala keperkasaanku. Subhanallah, aku yang menjaganya, aku yang mengawalnya, aku yang memeliharanya. Bi'izzati, dengan segala kebesaranku dan keperkasaanku. Wastahfidhuhu bimalaikatihi, dan kutugaskan para malaikatnya untuk mendampinginya, menjaganya, kecuali ketika berhadapan dengan ketentuanku. Jika datang ketentuanku, para malaikatku akan mundur. Jika datang ajal, datang suatu kejadian yang merupakan teguran dari Allah, para malaikat tidak mampu dan tidak boleh untuk menghalanginya. Itu maknanya demikian, ya. Wa astahfidhuhu bimalaikati aj'alu lahu fi dhulmati nuran, dalam kegelapan yang bagaimanapun aku jadikan untuknya cahaya. Dia akan memiliki kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kenapa? Karena komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak putus. Terus menerus dia mempelajari Al-Qur'an, ya. Terus menerus, ya, dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya fahami. Karena Allah menyatakan apa? Kujadikan untuknya dalam kegelapan cahaya, nuran. Wa fil jahalati, demikian juga ketika berhadapan dengan kejahilan, orang-orang yang tidak berakhlak, orang-orang yang tidak sopan, dia tetap membalasnya dengan baik, dengan lembut. Wa mathaluhu fi khalqi kamathalil firdausi fil jannati. Subhanallah. Hambaku ini umpamanya dia itu, kalau mau bikin perbandingan, umpamanya dia di tengah makhlukku bagaikan firdaus, di antara surga-surga. Subhanallah. Bukan dikatakan dia yang terbaik di antara yang buruk, enggak. Dia yang terbaik di antara orang-orang baik. Itu demikian maknanya, ya. An Abdullah ibn Abbas, ya, radhiyallahu taala anhu. Ini soal salat, Pak. Bersolat itu memiliki peran sedemikian ini untuk membentuk kepribadian Muslim yang hakiki, ya. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita bisa terbantu dan terdidik seperti itu, ya. Saya hanya membacakan, ya, teks-teks yang sampai kepada saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Ini antara lain, ya. Nah, ini soal zakat. Perhatikan soal zakat, bapak-bapak, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala antara lain soal zakat.
yaitu surat Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang maknanya Bapak-bapak ya, ambil dari mereka sebahagian harta mereka. So, Allah mengatakan apa di sini? Harta hambaku dia pemiliknya. Jadi ada kepemilikan yang dikaitkan dengan makhluk. Kepemilikan mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Khudh min amwalihim. Ambil dari harta mereka. Sadaqatan. Sedekah di sini kan ini kata-kata sedekah itu mengandung makna yang sangat umum. Sangat umum. Tapi di sini zakat. Di sini maksudnya apa? Zakat. Begitu kata ulama, karena ada ukurannya. Ada bagiannya. Hakun ma'lum. Ada hak di dalam, hak orang lain. Dan itu maklum, diketahui. Ada ukurannya. Ambil dari mereka zakat ini. Dikatakan sedekah, kenapa? Karena zakat itu terjemahan daripada kejujuran. Dari kata-kata as-sidq. Seseorang ketika melaksanakan ibadah-ibadah dalam Islam itu bermakna apa? Pembenaran terhadap iman yang dia ikrarkan. Kita kan masing-masing berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pembenarannya lewat apa? Lewat melaksanakan syariat melaksanakan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi itu. Maka itu kata-kata sedekah. Dari kata-kata tasdiq. Artinya apa? Pembenaran terhadap apa yang kita ikrarkan. Kita berikrar dengan 2 kalimat syahadat dan kita membenarkan 2 syahadat itu dengan ucapan dan perbuatan. Maka dikatakan sedekah. Di sini sedekah artinya zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi kalau orang itu mengeluarkan zakat lillahi ta'ala, tujuannya adalah kepatuhan kepada Allah, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat yang dia keluarkan itu membuat dia makin berkualitas. Kesuciannya makin meningkat. Yang menyatakannya Allah Subhanahu wa taala. Zakat kita itu, harta yang kita keluarkan ini, dia bukan saja mensucikan kita punya harta. Dia mensucikan kita punya pribadi. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan meningkatkan kekayaan mereka. Di zakat ini menghasilkan penambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala lewat keberkahan dan lain sebagainya. Ya. Jadi tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi amal dia itu sendiri itu membuat dia makin suci, ya. Makin bersih-bersih, ya. Kemudian jaminan rezekinya terjaga dan akan bertambah. Ya. Biha artinya tutahhiruhum biha, dengan zakat itu. Wasalli alaihim, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan orang itu. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa-siapa yang mengeluarkan zakat zaman sekarang kira-kira mendapat salat dari Rasulullah enggak? Ya, kalau pernyataan Allah ini, ya. Wasalli alaihim, itu perintah Nabi itu untuk mendoakan setiap pribadi dari umat beliau yang mengeluarkan zakat. Doakan, doa kamu wahai Rasul memiliki bobot, akan menurunkan kedamaian dan ketentraman dalam hati mereka. Sakanun lahum wallahu
Sami'un Alim. Ya. Ini berkaitan dengan zakat. Bagaimana dengan orang yang harta yang dia miliki ini belum sampai ke taraf cukup. Kita itu mengeluarkan zakat ketika harta kita ini sudah mencukupi hidup kita, apa yang kita perlu, kita dan keluarga kita. Dan makna kecukupan ini bukan tanpa batas, ya. Itu terpulang kepada hubungan pribadi masing-masing kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mampu mengeluarkan zakat, zakat itu tidak hanya sebatas itu saja. Zakat itu, sedekah itu sangat umum. Nah, mari kita bacakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Bapak lihat ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Engkau memandang saudaramu dengan senyuman, ya, dengan ramah tamah, itu sedekah. Bukan sedekah kepada dia, bukan. Sedekah kepada diri kamu sendiri. Dan dia pun senang, seakan-akan dia mendapat hadiah yang sangat bermutu. Kalau orang yang senyum sebenarnya kita kan kita merasa bahagia. Kita merasa bahwa dia suka sama kita. Jadi memang ada keuntungan untuk kedua belah pihak, yang senyum dan yang disenyumi, ya, diperlakukan dengan senyum dan lembut, ya. Ini adalah pesan agama kita. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkar sadaqah. Ya, menyampaikan pesan-pesan yang baik, ya, mencegah sesama dari keburukan, itu merupakan sedekah. Itu amal, ya, yang menambah tingkatan kekayaan kita dalam iman, ya. Wa irsaduka ar-rajula fi ardi dhalal laka sadaqah. Jadi kita ketika ada orang yang sesat di jalan, tidak tahu kemana arah yang dia tuju, kita membantunya, ya, untuk mengetahui mana jalan yang tepat yang dia inginkan, itu sedekah. Jadi orang itu berlomba-lomba, ya. Maka kita ketika melihat ada orang yang tidak tahu jalan, itu kita beramai-ramai ke sana untuk membantunya, ya. Selama kita tahu jalan mana yang harus dia tuju. Ini jalan dalam kehidupan duniawi, masalah duniawi ini, bukan penunjuk jalan Siratul Mustaqim, bukan. Ini sesuatu yang sangat duniawi kepada siapa saja, ya, di antara umat manusia. Banyak sekali itu disebutkan di sini bahwa segala bantuan yang bisa dilakukan oleh seseorang kepada saudaranya itu bagian daripada sedekah. Bukan berarti lantas kita mencukupkan itu saja, ya. Cukup kita berbuat baik kemudian tidak mengeluarkan zakat, tidak juga itu, ya. Ini artinya tambahan, ya, untuk dikatakan bahwa betapa luasnya ajaran Islam itu untuk saling sayang, saling kasih di antara sesama umat manusia. Kemudian demikian juga dalam soal puasa, ya, yang kita kenal, yang sangat terkenal apa? Soal puasa ini. Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, ya, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini hadisun sahih, ya. Hadisun sahih dan sangat terkenal dan semua kita sudah sering sekali mendengarkannya. Barang siapa yang meninggalkan kebiasaan, ya, memberikan kesaksian palsu, maka hati-hati dalam memberikan kesaksian, ya. Bisa saja kita kesaksian palsu kita itu menggugurkan puasa Ramadan kita semuanya. Na'udzubillah. Ya, maka jangan mudah memberikan kesaksian. Allah yang akan menghukum. Anda ketika memberikan kesaksian itu betul-betul jujur.
akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan pemberian saksi palsu atau melaksanakan isi kesaksian palsu, maka katakan kepadanya, Allah tidak memerlukan dia untuk meninggalkan makannya dan minumnya. Ini berkaitan dengan syariat ya puasa. Baik. Kemudian kita tahu bahwa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa itu kamu menjadi manusia yang bertakwa. Tanpa menghasilkan takwa itu bukan puasa. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala, dan takwa itu inti daripada akhlak. Inti daripada akhlak, karena takwa itu adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan dalam melaksanakan perintahnya dan kepatuhan di dalam meninggalkan larangannya. Demikian juga haji. Haji juga demikian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Di surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Subhanallah. Jadi semuanya itu akhlak ya. Jangan sampai di saat kita menjalani manasik haji ya, kita mengucapkan kata-kata rafath, kata-kata yang bernuansa porno, yang tidak pantas, kata-kata yang kita hanya bisa ucapkan kepada pasangan hidup kita yang halal, berduaan. Tidak boleh kita ucapkan di hadapan orang, tidak ada. Itu bertentangan dengan akhlak ya, pendidikan ya. Dan tidak juga melakukan hal-hal yang fusuk, hal-hal dosa yang bisa menodai fitrah manusia. Wala jidala, jangan sampai kita terpengaruh jika kita kerjanya bertengkar melulu ya, apalagi di musim haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa-apa yang kamu lakukan dari kebaikan-kebaikan pasti diketahui oleh Allah. Artinya apa? Dicatat oleh Allah, diingat oleh Allah, dan pasti akan diberikan balasan. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Kata-kata ya'lamhu itu artinya pasti. Pasti ya. Ini retorika bahasa. Biasanya itu ya'lamuhu Allah pakai dhamma, ya'lamu, tapi bukan ya'lamu tidak pakai dhamma, ya'lamhu. Artinya apa? Pasti Allah mengetahui. Kata-kata pasti Allah mengetahui, semua kita tahu itu. Maksudnya apa? Tidak akan hilang, akan tercatat di Lauhil Mahfuz, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apapun yang kita lakukan, khususnya di saat kita melaksanakan manasik haji, proses haji itu. Wa tazawwadu, orang yang mau berangkat haji kan biasanya kan bersiap-siap, membekali diri ya. Oleh karena itu dikatakan man istata'a ilaihi sabila. Kita diberikan kemudahan oleh Allah sampai mampu, itu bukan tanpa usaha. Usaha dari seorang hamba itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan usaha hambaku, bekalilah dirimu, siapkanlah dirimu sehingga kamu mendapatkan kemudahan dari Allah bisa berhaji. Nah, tetapi ingatlah, bekal yang paling penting adalah apa? Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal bukan saja untuk haji, untuk kehidupan ini semuanya adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki kejernihan berpikir, yang memiliki akal yang sehat. Bertakwalah kalian. Ini antara lain ya,
kita bicara tentang rukun-rukun Islam, semuanya tidak terlepas dari pendidikan akhlak. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah menurunkan kepada kita wahyunya, bimbingannya, yang telah mengutus kepada kita Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.